Para Islamis ini terobsesi dengan anak-anak perempuan kecil. Dan bukan tanpa alasan mereka memilih lokasi ini untuk membuktikan dominasi mereka di seluruh kota New York. Video-video ini menjadi viral karena membuktikan kepada kita bahwa kedatangan Mom Mamdani ke New York hanyalah awal dari apa yang telah mereka rencanakan untuk Amerika Serikat. Dan kisah ini sedang menghebohkan internet karena sangat memalukan, seperti yang akan segera Anda lihat. Jadi, ini adalah sekolah khusus perempuan Yahudi di New York. Dan yang akan Anda lihat di sini adalah sekelompok pria muslim yang memutuskan untuk membawa sajadah mereka dan berbaris di luar gedung itu untuk melakukan sholat berjamaah di tempat umum. Izinkan saya memperjelas. Sebuah sekolah khusus anak perempuan, sekolah Yahudi, yang menurut saya adalah sebuah kesalahan, ada di sana. Dan di luar sekolah itu, ada sekelompok Islamis yang memutuskan bahwa dari semua tempat yang ada untuk salat, disinilah mereka memilihnya. Sekolah Yahudi untuk anak perempuan. Sekelompok besar pria Islamis yang kuat dan besar melakukan sholat dengan suara keras di luar ruangan. Kalian harus mengerti apa arti sebenarnya dari hal ini. Dan ini yang terjadi di Brooklyn, New York. Sekali lagi, pintu masuk ke sekolah ada tepat di sana. Dan tepat di luar sekolah itu, sekali lagi, kalian bisa melihat sekelompok pria muslim berkumpul di sana dengan sajadah mereka. Sekarang, ada beberapa masalah dengan hal ini. Masalah pertama adalah masalah hukum. Karena menghalangi trotoar di kota New York dilarang menurut hukum. Kamu tidak boleh menghalangi trotoar umum apapun alasan agamanya. Apakah kamu Yahudi, Muslim, Kristen, kamu tetap tidak boleh melakukannya. Sekarang, sejauh mana hukum itu ditegakkan masih bisa diperdebatkan. Biasanya, mereka cenderung menghindarinya demi alasan amandemen pertama. Mereka tidak ingin seseorang menuntut mereka karena pelanggaran tertentu. Tapi video ini dengan jelas menunjukkan deretan pria dewasa di atas sajadah yang berbaris di trotoar tepat di depan sekolah. Sekarang, saya tidak tahu apakah dia akan mengatakan ini. Tapi izinkan saya memperjelas, benar-benar jelas tentang sesuatu. Inilah strateginya. Bukan kebetulan orang-orang ini muncul di jalan dekat sekolah. Ini memang strategi. Tunjukkan dominasi Anda. Cobalah melanggar aturan-aturan kecil yang Anda tahu akan menimbulkan terlalu banyak keributan nasional sehingga orang-orang sulit untuk melawan. Lalu terus lakukan sedikit demi sedikit. Menghalangi trotoar sebenarnya tidak sepadan untuk ditangani. Karena orang-orang akan mulai mengatakan bahwa mungkin ini semacam upacara keagamaan atau semacam protes. Dan itu menjadi masalah dengan amandemen pertama. Jadi, lebih baik kita tidak melakukan apa-apa. Dan hal-hal kecil sekali ini, lalu melanggar aturan kecil, rasanya memang tidak sepadan untuk ditangani. Inilah yang mereka lakukan berulang-ulang kali. Selamat datang, saya Meiraka, pembawa acara Anda. Kami melawan karena kami sudah cukup. Dan jika Anda juga sudah cukup dengan kegilaan seperti yang kita lihat ini, maka selamat datang. Karena Anda telah menemukan orang-orang yang sepemikiran dengan Anda. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe, bantu ramaikan video ini jika Anda mau, dan yang paling penting, beritahu orang lain karena kita sedang menciptakan evolusi kita sendiri. Oke, mari kita lihat apa lagi yang sedang terjadi. Aduh, video ini benar-benar membuatku marah. Menutupi jalur pejalan kaki dan memaksa pejalan kaki untuk melangkah ke samping atau ke jalan. Sekali lagi, ini bahkan tidak ada hubungannya dengan sekolah Yahudi. Itu tidak benar. Oke, orang-orang seperti ini, kalian harus keluar dari tempat umum jika ingin melakukan hal seperti ini. Pergilah ke masjid kalian, dan aku akan mengatakan hal yang sama persis untuk kelompok orang lain manapun. Kalian bebas menjalankan agama kalian dengan cara apapun yang kalian inginkan, selama kalian tidak menghalangi jalan. Maksudku, aku bisa membayangkan jika ada sebuah sekolah anak perempuan Islamis di New York. Lalu sekelompok pria Kristen yang besar-besar memutuskan untuk datang keluar dan berdoa, oke? Datang dengan salib mereka dan melakukan suruh upacara. Apa yang akan terjadi di media? Pasti akan heboh sekali. Aku bisa memberitahumu itu. Aku benar-benar bisa memberitahumu itu. Oke, mari kita dengarkan lagi. Minggir. Ngomong-ngomong teman-teman, ini The Moderate Case. Kalau kalian belum kenal, pastikan untuk mengikuti dia karena dia sangat bagus dalam menjelaskan sesuatu. Peraturan kota New York menyatakan bahwa berdoa di tempat umum itu legal.
dan memang seharusnya begitu, asalkan tidak menghalangi jalan atau trotoar. Tapi, jika mengganggu aktivitas pejalan kaki secara normal, maka itu melanggar peraturan kota. Sekarang, setiap acara keagamaan yang terorganisir atau berkelompok di trotoar atau jalan yang mungkin menghalangi arus pejalan kaki, umumnya memerlukan izin dari kota, dan tidak ada izin yang disebutkan atau terlihat di sini. Ini tampaknya hanya luapan spontan dari masjid terdekat, yang membawa saya ke poin kedua saya. Sekolah Yahudi khusus perempuan ini berada tepat di luar Masjid Al-Madinah, yang juga disebut Pusat Islam Brooklyn. Dan saya mencarinya untuk mengetahui jarak dari masjid ke sekolah ini. Jaraknya benar-benar hanya 1 blok saja. Jadi jaraknya sangat dekat, mungkin sekitar 300 hingga 500 kaki, atau 1-2 menit berjalan kaki. Ini membawa saya ke poin saya berikutnya. Kenapa kamu berada di tempat umum, apalagi tepat di samping sekolah Yahudi khusus perempuan ketika kamu? Karena inilah yang mereka coba lakukan untuk menunjukkan dominasi mereka dimanapun mereka bisa. Untuk mendapatkan publisitas. Dan untuk memperjelas bahwa kota Mamdani hanyalah permulaan, wali kota mereka yang mulai menjabat itu juga hanyalah permulaan. Ada masjid yang berjarak 300 kaki dari situ. Kenapa? Saya tidak punya masalah dengan doa di tempat umum. Tapi ketika kamu melakukannya dengan tujuan yang tampaknya untuk mengintimidasi, atau itu tidak perlu ketika kamu punya masjid 300 kaki dari tempatmu. Ini tidak perlu, ini benar-benar disengaja. Ini adalah pilihan dari orang-orang itu. Dan saya tidak akan mengabaikan fakta bahwa kota New York mengalami peningkatan drastis dalam kekhawatiran tentang antisemitisme sejak 2023. Banyak sekolah dan institusi Yahudi, mereka sering menjadi sasaran, dan mereka sering merasa rentan, dan memang ada alasannya. Orang-orang ini ya, mereka sedang diserang. Berdoa di trotoar, 1 blok dari masjid, bukan di dalamnya atau di tempat yang kurang sensitif. Hal ini dapat memicu persepsi intimidasi atau dominasi, memberi sinyal apakah itu memang niatnya atau tidak. Tetapi dari video ini dan dari semua bukti yang kita miliki, tampaknya memang itu tujuannya. Maksudku, ya, itu memang benar-benar niatnya. Semua orang jangan salah paham tentang hal ini. Dia bersikap baik karena dia moderat dan dia ahli dalam pekerjaannya. Tapi tidak ada, sama sekali tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini. Sekali lagi, aku ingatkan kalian, ini bagian dari taktiknya. Jadi, ini dari anggota Dewan Ina Vernikov. Ini adalah sekolah Yahudi khusus perempuan di distrikku. Aku mendukung doa dan kebebasan berbicara. Tapi kenapa sekelompok pria dewasa melakukan ini tepat di luar sekolah yang penuh dengan anak-anak perempuan Yahudi kecil? Bukankah ini bukan tujuannya? Bukankah untuk itulah masjid ada? Apakah ini disengaja? Wali Kota Mamdani, Wali Kota New York City. Ada penjelasan kenapa tiba-tiba mereka merasa perlu melakukan ini. Dan ku bilang, aku punya banyak hal untuk dikatakan soal ini. Karena, sekali lagi, inilah rencananya. Dominasi Islam atas kota New York perlahan-lahan, dimanapun mereka bisa. Wali kota hanyalah permulaan. Ini bukan berita besar, ini bukan teori konspirasi sayap kanan. Saya bisa berjalan di Jalan Fulton di Brooklyn, New York dan mendengar azan diperdengarkan di setidaknya 3-5 lokasi. Orang-orang yang memiliki tempat-tempat ini, mereka memasang pengeras suara di toko-toko dan mereka akan memutar panggilan sholat itu 5 kali sehari. Jadi ketika Anda berada di beberapa wilayah tertentu di New York City, khususnya Brooklyn, ini adalah wilayah administratif terbesar di New York City. Dan inilah tempat di mana pada dasarnya semua orang dari dunia ketiga ditempatkan di New York City. Dan mereka pergi ke Brooklyn dan menyebar. Jadi Anda bisa pergi kemana saja di Brooklyn. Dan Anda bisa mendengar ini diputar melalui pengeras suara beberapa kali sehari. Jadi ini adalah hal yang sangat nyata. Jadi ketika seseorang membicarakan Islamisasi Amerika atau Islamisasi kota New York atau hal-hal seperti itu. Dan ada banyak orang yang hanya ingin mengatakan bahwa mereka adalah penganut teori konspirasi sayap kanan atau ini hanya isu dari Fox News saja. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, saya telah mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Ini sangat-sangat nyata dan inilah yang terjadi di New York sekarang dan lagi-lagi ini tidak akan kembali seperti semula. Tidak. Memang tidak, karena inilah yang mereka lakukan. Mereka mengambil alih sebuah kota dan mereka tidak mundur, kan? Maksudku, dengarkan ini. Menonton TV dan sekarang mendengarkan omong kosong ini. Setiap sore, negara bagian New York sudah menjadi negara Islam. Lihat, apa tujuan dari omong kosong ini? Di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Ini gila. Maksudku, lihat yang satu ini. Ini papan reklame besar dalam bahasa Arab, oke? Mari kita lihat apa yang tertulis. Kesehatanmu adalah yang terbaik dan hakmu dilindungi, dan kotamu siap melayanimu. Jangan khawatir, para penyerbu. Kami mendukung kalian, dan orang-orang bego lainnya yang akan menanggung biayanya. Mari kita lihat.
Kami di sini di jalan, menuju ke terowongan Midtown. Dan apa yang baru saja kamu lihat adalah NYC Health, NYC Cares, sesuatu seperti itu. Sebuah papan tanda sepenuhnya dalam bahasa Arab yang dibayar dengan uang pajakmu. Satu-satunya hal yang saya lihat dilakukan wali kota ini adalah mengadakan makan malam Idul Fitri di Gracie Mansion dan memasang papan tanda dalam bahasa yang tidak dituturkan oleh sebagian besar warga New York. Dan inilah dia. Inilah rencananya sejak awal, menempatkan seorang wali kota. Lihat, apakah mereka bisa mendorong sejauh mungkin agar kaum liberal tolol itu termakan. Dan kemudian perlahan-lahan, ke segala arah, mereka mulai mendorong dominasi mereka sebanyak mungkin. Kalian semua harus melawan. Semua orang harus melawan. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.